Siapkan alat dan bahan. Baik, pertama kami melepas tutup kepala kipas dan alas kipas. Untuk memudahkan menganalisis kerusakan pada kipas tersebut. Lalu kami meriksa bagian dalam kepala kipas. Ternyata ada bagian di kepala kipas ada yang patah, sehingga kepala kipas tidak bisa berputar seperti biasa. Lanjut kami memeriksa di bagian tombol kipas. Kami melepas baut-baut yang ada di tombol kipas. Setelah kami periksa, ternyata ada sambungan kabel pada tombol, ada yang terputus. Lalu, kami menyolder kabel yang tadi terputus. Kami memeriksa tombol-tombol kipas, ternyata ada per pada kipas yang kendur. Lalu kami mengencangkan per yang kendur tadi.
Di sini kami memastikan tombol tersebut apakah sudah bisa digunakan. Lalu, kami mengelem bagian kepala kipas yang patah tadi. Setelah melakukan perbaikan kipas tadi, kami membersihkan debu-debu pada kipas. Setelah kami melakukan perbaikan, kami mengencangkan baut-baut yang ada pada kipas. Inilah hasil perbaikan. Sebelum diperbaiki, tombol kipas tidak berfungsi dan kepala kipas tidak berputar. Dan setelah diperbaiki, tombol bisa digunakan dan kepala kipas berputar seperti normal. Kipas pun
bisa beroperasi seperti biasanya.